Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi ini kita masuk pertemuan ketiga mata pelajaran geografi ya. Jadi kita akan belajar mengenai menjelajah ruang. Apakah Anda pernah bepergian ke suatu tempat, tetapi di tengah perjalanan Anda bingung karena tempat yang Anda tuju tidak ketemu? Akhirnya Anda harus bertanya kepada orang lain yang mungkin mengetahui tempat tujuan Anda. Jika pada daerah yang Anda tuju tidak ada orang, apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan pulang atau melanjutkan perjalanan yang belum tentu kebenaran arahnya? Pertanyaan yang dikemukakan adalah, mengapa Anda tersesat jika kita ingin menjelajah ruang sampai sejauh manapun tempat itu berada tanpa mengalami kebingungan dan tidak tersesat di perjalanan, maka yang harus kita siapkan adalah peta lokasi. Dengan membuat peta dan kita mampu membaca peta secara benar, maka kita akan mudah untuk menemukan tempat yang kita cari. Yang kita pelajari hari ini adalah pengetahuan dasar pemetaan. Apa sih pemetaan itu? Pemetaan merupakan kebutuhan mutlak bagi orang-orang yang sering bepergian. Bahkan pada undangan pernikahan pun sekarang ini sudah umum diberi peta lokasi. Namun tentunya pemetaan zaman dulu bila kita bandingkan dengan peta zaman sekarang sudah jauh berbeda, baik dari bentuk, rupa, warna, maupun cara pembuatannya. Peta yang ada pada zaman sekarang bukanlah sekedar peta yang tertuang di kertas, yang selanjutnya kita sebut dengan nama peta, tetapi sudah jauh lebih modern dengan berbagai bentuk, seperti peta digital, citra satelit, dan foto udara, yang sekarang sudah berkembang pesat. Jadi, untuk memahami perbedaan peta itu, mari kita telaah satu persatu. Jadi, di sini juga ada peta zaman dulu dan peta zaman sekarang. Bisa dilihat ya perbedaannya, sangat berbeda peta zaman dahulu dan juga peta zaman sekarang. Selanjutnya itu ada pengertian peta. Ada yang tahu nggak sih pengertian peta itu apa? Jadi peta itu berasal dari bahasanya, peta awalnya berasal dari Yunani, yaitu mapa, yang kemudian disebut map. Kata mapa dalam bahasa Yunani berarti taplak meja, karena kala itu peta digambar pada kain menyerupai taplak meja. Berdasarkan asal kata mapa tersebut, peta dapat diartikan sebagai lembaran yang berisi tentang gambar sebagian atas seluruh permukaan bumi. Pada zaman dahulu, peta ini hanya digunakan untuk menandai suatu tempat tertentu yang dilengkapi dengan jalan dan simbol. Misalnya peta tempat berburu yang menggambarkan jalan dan tempat tinggal menuju hutan perburuan. Tentunya pada peta tersebut dicantumkan simbol-simbol untuk mempermudah pencarian tempat tujuan, seperti pohon besar, batu besar, sungai, goa, dan lain sebagainya. Secara umum, pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang lebih terperinci dan diperkecil menurut ukuran geometris pada suatu bidang datar sebagaimana penampakannya dari atas. Ini ada pengertian peta yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut IFYA, Lembaga Asosiasi Para Kartograf Seluruh Dunia, peta diartikan sebagai suatu representasi atau gambaran unsur-unsur kenampakan abstrak dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang umumnya digambarkan pada bidang datar secara diperkecil atau diskalakan. Yang kedua, menurut Erwin Rice, mengartikan peta adalah gambaran konvensional kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakan aslinya bila dilihat vertikal dari atas. Peta dibuat pada bidang datar serta dilengkapi tulisan-tulisan sebagai penjelasan. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunannya. Dan selanjutnya itu ada unsur-unsur yang terdapat dalam peta. Jadi peta itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama, judul peta. Judul peta ini terletak di bagian atas, biasanya menyebutkan jenis peta, lokasi wilayah yang dipetakan, serta keadaan yang digambarkan dalam peta tersebut. Judul peta itu sebaiknya ditulis dengan huruf besar dan tegak serta jelas untuk dibaca. Selanjutnya itu ada skala peta yang merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak dalam peta jika dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Skala peta itu dapat berupa perbandingan angka maupun garis lintang. Jadi ini adalah salah satu contoh skala peta ya, bisa dilihat.
Selanjutnya itu unsur tanda arah mata angin, yang biasanya digambar menyerupai panah yang ujungnya diberi lambang arah U, T, S, dan B sebagai petunjuk arah utara, timur, selatan, dan barat. Arah utara dalam peta biasanya diletakkan pada bagian atas. Bisa dilihat ya, ini ada contohnya di samping tanda arah mata angin. Selanjutnya itu ada unsur tata warna. Penggunaan warna pada peta itu bertujuan untuk memperjelas atau mempertegas objek-objek yang ingin ditampilkan berdasarkan ketinggian tempat. Jadi warna putih itu biasanya ada es atau salju, hitam itu melambangkan gunung, coklat melambangkan pegunungan, kuning itu dataran tinggi, hijau dataran rendah, biru muda laut dangkal, biru tua laut dalam. Selanjutnya itu ada simbol peta yang merupakan tanda-tanda konvensional yang umum dipakai untuk mewakili keadaan yang sesungguhnya ke dalam peta. Simbol atau lambang dalam peta biasanya digambarkan dengan wujud mirip benda aslinya agar mempermudah pembaca. Misalnya untuk pelabuhan digambarkan dengan jangkar, bandara digambarkan dengan pesawat terbang. Ini salah satu contoh simbol dan arti simbol yang biasanya selalu ada di dalam peta ya. Selanjutnya itu ada unsur lettering. Lettering itu merupakan suatu tulisan untuk lebih mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada dan menyebutkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Misalnya tulisan nama kota, nama sungai, nama gunung, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada unsur astronomis yang berupa garis bujur dan garis lintang berguna untuk menentukan lokasi atau letak astronomis suatu tempat. Selanjutnya itu ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan itu digunakan untuk mengetahui atau menentukan kapan peta tersebut dibuat. Sebaiknya data yang terdapat dalam peta sesuai dengan kenyataan pada tahun pembuatannya. 3. Ada jenis-jenis peta. Ada peta yang berukuran kecil, ada juga yang berukuran besar. Ada yang penuh dengan lambang sumber daya alam, ada juga peta yang dipenuhi garis-garis penghubung dan lain sebagainya. Menurut jenisnya, peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan skalanya, peta dibedakan menjadi 4, yaitu peta teknik atau kadaster, peta yang berskala 1:100 sampai dengan 1:5000. Peta yang berskala besar yaitu 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Peta berskala medium 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Peta berskala kecil itu 1:500.000 sampai dengan 1 juta. Berdasarkan keadaan objek, peta dibedakan menjadi 2, yaitu peta dinamik, peta yang menggambarkan keadaan yang berubah-ubah setiap saat. Misalnya peta urbanisasi, peta aliran sungai, peta perluasan wilayah pemukiman. Nah, itu ada peta stasioner, yaitu peta yang menggambarkan keadaan wilayah yang tepat dalam waktu lama. Misalnya peta wilayah, peta geologi, peta dunia. Berdasarkan fungsi atau kepentingan yang biasanya disebut peta tematik dibedakan menjadi peta geografi dan topografi, peta geologi, hidrologi dan astronomi, peta lalu lintas dan komunikasi, peta kebudayaan dan sejarah, peta lokasi dan persebaran flora dan fauna, peta cuaca dan iklim, peta ekonomi dan statistik. Jadi emang jenis-jenis peta ini sangat banyak ya. Selanjutnya itu ada fungsi peta. Saat Anda menggunakan peta, apa kira-kira kegunaan peta tersebut bagi Anda? Apakah sebagai petunjuk tempat, atau untuk mengetahui harta kekayaan yang terkandung di dalamnya? Bagi beberapa orang, peta hanya sekedar petunjuk tempat atau lokasi, tetapi lebih dari itu, peta memiliki banyak sekali fungsi. Berikut ini beberapa fungsi peta. Yang pertama itu menunjukkan lokasi pada permukaan bumi, menggambarkan luas dan bentuk berbagai gejala di muka bumi, menentukan arah serta jarak suatu tempat, menunjukkan ketinggian dan kemiringan suatu tempat, menyajikan persebaran sifat-sifat alam dan non-alami, memberikan gambaran data atau informasi yang tersaji, memperlihatkan gerak mobilitas manusia dengan berbagai aktivitas. Jadi memang fungsi peta itu banyak sekali ya teman-teman. Bukan hanya untuk sebagai petunjuk tempat. Nah, di sini ada contoh peta Indonesia 34 provinsi. Ini di sini kita bisa lihat, di sini ada arah tanda mata angin, ada simbol
provinsi, simbol kota, kabupaten, simbol gunung, simbol laut. Di sini juga terdapat jelas nama-namanya ya. Ini bisa diperhatikan. Ya, pertemuan kita sampai di sini aja. Semoga warga belajar, Bapak dan Ibu bisa memahami materi yang saya kasih dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.